Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Selamat datang di materi pertama, yaitu tentang menghormati orang tua. Bagaimana ya? Nah, orang tua yang kita ketahui bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang telah banyak memberikan kita kasih sayang, di mana ibu mengandung kita selama 9 bulan kurang lebih, menahan rasa sakit agar melihat kita terlahir di dunia ini. Sedangkan ayah adalah orang yang bekerja keras agar semua kebutuhan kita di dalam hidup kita terpenuhi dengan baik. Sepatutnya mereka harus dihormati dan dipatuhi atas apa yang telah dilakukannya untuk kita. Bagaimana caranya ya? Yuk kita simak satu cerita ini yang berhubungan dengan cara menghormati dan mematuhi orang tua. Di desa ada 2 anak lucu dan soleh-solehah bernama Reza dan Naya. Reza adalah siswa yang duduk di bangku kelas 6, sedangkan Naya adalah siswi yang duduk di bangku kelas 4. Keduanya tinggal dengan ibunda dan neneknya, karena ayahnya telah lama wafat meninggalkan mereka. Sehingga ibunya yang bernama Ibu Aisyah harus menafkahi mereka dengan cara berjualan buah-buahan dan berbagai jenis sarapan. Meskipun Reza dan Naya masih duduk di bangku kelas SD atau sekolah dasar, tetapi keduanya mengerti bahwa Ibu Aisyah harus membanting tulang untuk menafkahi keluarganya. Setiap pukul 3 pagi, Ibu Aisyah bangun lalu melaksanakan sholat tahajud dan pergi ke dapur untuk menyiapkan bahan-bahan apa saja yang akan dijual di pagi hari. Setiap pagi Ibu Aisyah berteriak, "Ayo Bapak, Ibu, dibeli buah-buah segarnya. Sarapannya juga ada loh. Ayo mari, ayo dibeli," teriak Bu Aisyah. Sedangkan di rumah, Reza terbangun saat azan subuh berkumandang. Masya Allah, sudah azan subuh, waktunya sholat. Reza pun bergegas pergi ke masjid terdekat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dia bergegas pergi ke rumah untuk membangunkan adiknya yang bernama Naya. "Ya, ayo bangun, sudah subuh dek." "Oke kak, tadi Naya sudah bangun kok, tapi hanya saja masih mengantuk," jawab Naya sambil mengantuk. "Ya udah, sana sholat dulu, lalu siap-siap. Nanti kita membantu ibu terlebih dahulu ya sebelum kita pergi." "Oke kak," jawab Naya. Setelah itu, Reza mencuci piring yang kotor di dapur dengan nenek yang sedang menyapu. Sesudah beres semuanya, nenek menghampiri Reza. "Reza, mau siap-siap ke sekolah ya? Hati-hati di jalan ya," ucap nenek lirih. "Iya nek, Reza sama Naya mau pergi ke sekolah, tapi mau bantu ibu dulu di kedainya." Reza dan Naya setelah bersiap-siap memakai seragam yang seharusnya dipakai, langsung pergi ke kedai ibundanya. Anak-anak ibu tersayang, mau bantu ibu ya?" "Iya dong bu, sebelum pergi ke sekolah, kita mau bantu ibu. Reza menyiapkan pesanannya bu," ucap Reza. "Naya bagian promosi deh. Ayo ibu-ibu, buah segar, sarapan enaknya juga ada loh. Ayo bu, hanya di kedai ibu. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak." Hingga tak terasa, waktu menunjukkan pukul 6.30. Kebetulan sudah pukul 6.30. "Kita pergi ke sekolah ya bu." "Reza, Naya, hati-hati di jalan ya. Jika menyeberang jalan, lihat kanan kiri arus lalu lintas. Di sekolah, belajarlah dengan giat dan tidak nakal ya nak." "Oke bu,
Kita berangkat ya Bu. Assalamualaikum, ucap Naya dan Reza berbareng. Reza dan Naya sangat menghormati dan mematuhi apa yang dikatakan oleh ibundanya karena mereka tahu bahwa ibundanya sudah lelah mencari nafkah untuknya di siang dan di malam hari. Selain itu, Reza dan Naya juga menyayangi neneknya. Neneknya selalu bertanya, apa sih yang dipelajari hari ini, atau entah kabar hari ini di sekolah ataupun yang lainnya. Reza, Naya, tadi selama di sekolah gimana perasaan kalian? Ucap nenek. Alhamdulillah Nek, Reza bahagia bisa belajar dengan giat, jawab Reza. Iya Nek, Naya juga. Reza, Naya, ingat pesan nenek ya. Jika di kelas, perhatikan penjelasan guru mengajar. Hormati dan patuhi nasihat guru kalian karena guru kalian yang menyebabkan kalian pintar. Dengannya kalian bisa mempelajari apapun yang harus dipelajari. Oke Nek. Ada lagi yang paling penting. Apa itu Nek? Iya, apa Nek? Hal yang paling penting adalah jangan membuat bunda kalian sedih dan kecewa, karena bunda kalian sudah berjuang membesarkan kalian seorang diri. Lanjut nenek. Siap Nek. Siap Nek. Nenek dan ibunya membuat Reza dan Naya sungguh-sungguh dalam belajar. Meskipun mereka hidup sederhana, tapi mereka tidak merasa minder dan pantang menyerah. Nah, anak-anak, setelah mencermati kisah tersebut, hal apa ya yang menjadi intisari untuk disimpulkan dari cerita tersebut? Apa ya hikmahnya? Oke, kakak kasih waktu 5 detik untuk menyebutkan hikmahnya apa saja. Dari cerita tersebut, intisari yang dapat kita ambil adalah rasa hormat dan patuh perlulah kita tanamkan dalam diri kita kepada orang tua ataupun guru. Karena apa? Karena orang tua ialah orang yang membesarkan kita dengan kasih sayang, sedangkan guru adalah orang yang membantu kita dalam segala pembelajaran. Seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril jambi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahul azim. Nah, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Begitu juga ada hadis Nabi yang menjelaskan, yang berbunyi, man barraha walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umrihi. Siapa yang berbuat baik kepada orang tua akan menjadilah ia seorang yang paling baik dan yang paling dipanjangkan umurnya. Hadis riwayat Bukhari.
Ayat di atas menganjurkan kita sebagai umat manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, sesama anggota keluarga, kerabat, tetangga, orang miskin, anak yatim, yang dekat ataupun yang jauh. Bahkan hadis Nabi menyebutkan barang siapa yang berbuat baik kepada orang tuanya maka akan dipanjangkan umurnya. Masya Allah, ternyata dengan kita berbuat baik, ganjarannya itu juga lebih baik atau bahkan lebih besar dari apa yang kita lakukan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan atau melihat cerita, sekarang kakak mau mengajak kalian menyebutkan contoh-contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, berikut contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Yang pertama, memberi salam dan meminta izin serta mencium tangan kedua orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Nah, kakak mau bertanya nih, siapa yang tadi sebelum berangkat tidak mengucapkan salam? Untuk yang tadi belum mengucapkan salam, kita biasakan dari besok untuk mengucapkan salam. Bagaimana kalimatnya? Mah, Pah, aku pergi berangkat sekolah dulu ya. Assalamualaikum. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mendoakan orang tua saat sholat. Yuk kita bareng-bareng. Allahumma gfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Doakanlah setiap salat kalian. Oke, yang ketiga, perintah orang tua untuk baca sungguh-sungguh, tidak menonton TV, dan tidak bermain harus dituruti. Selanjutnya, yang keempat, meminta izin terlebih dahulu saat akan pergi ke rumah teman. Kenapa? Agar orang tua tahu keberadaan kita di mana sehingga mereka tidak khawatir. Selanjutnya, perintah orang tua untuk mengerjakan sholat juga harus dituruti ya. Selanjutnya, tidak berjalan di depan orang tua. Kenapa? Bisa mungkin berjalannya ada di pinggir orang tua ataupun di belakang orang tua, karena Islam mengajarkan untuk tidak berjalan di depan orang tua. Selanjutnya, menjawab panggilan orang tua dengan lembut. Kenapa? Karena jika kita menjawab orang tua dengan perkataan yang kasar, maka bukan hanya menyakiti hati orang tua, tapi Allah juga bisa murka karena orang tua murka kepada kita. Yang terakhir, senantiasa bersyukur. Cara bersyukurnya gimana ya? Dengan mematuhi orang tua dengan ikhlas dan bersyukur karena masih diberi umur untuk bisa membahagiakan orang tua dan berbakti kepada orang tua. Itu dia materi untuk hari ini. Jika kalian masih kebingungan dengan apa yang kakak sampaikan, ada di kolom materi untuk kalian membacanya terlebih dahulu. Selanjutnya, jangan lupa kerjakan kuisnya ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.